Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Arbania Fitriani, SPSI, MSI. Perkenalkan Ibu, saya Efraim Alexander Corokusumo dengan NIM 2024 0701 280. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, saya ingin mencoba mempresentasikan mengenai hasil studi saya selama satu semester ini pada mata kuliah psikometri mengenai adaptasi alat ukur. Di sini saya mencoba untuk mengadaptasi alat ukur kesepian dengan menggunakan UCLA Loneliness Scale versi yang ketiga atau version 3. Mengenai latar belakang, sebetulnya apa itu kesepian? Mengapa saya memilih alat ukur ini atau variabel ini dan mengapa sepertinya penting sekali untuk dibahas. Jadi, kesepian ini adalah suatu kondisi psikologis di mana terdapat ketimpangan perbedaan antara relasi sosial yang diharapkan seseorang dengan hubungan sosial yang terjadi sebenarnya. Ini menurut Peplau dan Perlman pada tahun 1982. Jadi dengan melihat itu dan merefleksikan dengan diri saya sendiri, saya mulai penasaran sebetulnya kesepian itu seperti apa sih? Apakah kesepian itu bisa diukur dengan angka dan bagaimana biasanya orang itu menggambarkan kesepian dengan menggunakan item-item yang seperti apa? Dengan muncullah pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya membuat saya memilih variabel kesepian dan mencoba untuk bagaimana ya kalau diadaptasi ke dalam budaya dan bahasa Indonesia, apakah cocok, apakah masih dapat untuk digunakan. Sebetulnya berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa UCLA Loneliness Scale version 3 ini sudah banyak digunakan dan dapat diterapkan bahkan di berbagai negara. Namun pada penerapannya sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesepian, versi bahasa Indonesia ini tentunya masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, saya ingin mencoba belajar mengadaptasi alat ukur kesepian dengan menggunakan UCLA Loneliness Scale versi 3 pada tugas ini. Tentunya ini juga berrelasi dengan tujuan penelitian saya, yaitu untuk mengadaptasi UCLA Learning Scale version 3 ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa versi yang ketiga? Sebetulnya UCLA ini, Learning Scale ini banyak sekali versinya. Versi originalnya, lalu ada versi revisi, dan terakhir versi ketiga ini. Sebetulnya ada juga pengembangannya yang versinya lebih sederhana karena UCLA Loneliness Scale versi 3 ini memiliki 20 item. Cukup banyak. Tapi setelah berkonsultasi juga dengan ibu, akhirnya saya mendapatkan hasil untuk menggunakan versi ketiga atau versi yang terbaru. Lalu saya juga ingin mengevaluasi validitas konstruk instrumennya dan juga ingin melihat sebetulnya reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini seperti apa. Apakah bagus, apakah responden yang saya dapatkan mengisinya dengan tanda kutip asal-asalan sehingga tidak terjadi konsisten atau reliabilitasnya rendah dan sejenisnya. Itulah tujuan penelitian ini. Lalu bagaimana dengan metode penelitiannya? Pada instrumen yang ada, sudah pasti menggunakan UCLA Loneliness Scale version 3 dengan 20 item dan pastinya di dalam sini hanya terdapat satu dimensi, kebetulannya itu hanya mengukur kesepian saja. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam proses pengumpulan datanya berbentuk angka dan dianalisa menggunakan teknik statistika yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu partisipannya sebetulnya bukan 60. Pada penelitian saya ini sebetulnya didapati jumlah respondennya itu adalah 89 orang dengan ciri satu orang tidak bersedia
dan 88 responden bersedia untuk mengisi kuesionernya. Dan didapati bahwa terdapat 60 responden dengan presentasi 68,2% berusia perempuan dan 28 responden 31,8% laki-laki. Saya mengambil respondennya secara general, tidak terpaut pada status pernikahan, tidak terpaut pada usia yang ada. Jadi usia yang mengisi juga beragam. Dengan metode yang awalnya pastinya saya melakukan namanya translation, di mana saya melakukan forward translation dari versi asli yang berbentuk bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dibantu oleh teman saya yang merupakan native speaker. Setelah didapati hasil terjemahannya, saya terjemahkan balik ke dalam bahasa Inggris atau backward translation untuk melihat apakah hasil terjemahan forward translation-nya itu serupa, sejalan, semakna dengan versi aslinya. Apakah versi forward translation-nya ini terdapat bias makna atau makna yang mungkin tidak sesuai dengan konstruk yang seaslinya sesuai pada versi realnya. Lalu setelah melakukan backward translation, sebetulnya kalau yang disarankan oleh ibu adalah kita melakukan expert judgment dengan seharusnya beberapa ahli yang tepat, ahli yang memang fokus pada variabel atau bidang yang kita teliti. Dengan hal ini mungkin kalau saya kesepian ya saya harusnya mencari orang yang expert atau ahli mengenai kesepian sehingga orang ini dapat menilai apakah finalisasi saya, sintesis yang sudah saya lakukan itu sejalan tidak dengan konstruk aslinya. Namun di sini dalam metode ini saya hanya mengandalkan satu expert judgment yaitu Ibu Arfi sendiri, dosen pengampu mata kuliah ini, dan lalu nantinya analisa datanya saya akan menggunakan statistik deskriptif pastinya untuk melihat mean, standar deviasi, skewness, kurtosis. Nah, lalu juga saya mencoba untuk melakukan di sini CFA, confirmatory factor analysis, dan tentunya untuk reliabilitasnya dengan melihat nilai dari Cronbach alpha-nya. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Jadi setelah saya melakukan translation, saya lakukan sintesis, sudah didapati approval dari Ibu Arfi untuk expert judgment-nya, yang puji Tuhan dari item 1 sampai 20 tidak ada revisi baik minor maupun major, maaf. Semuanya di-approve, disetujui, dan untuk hasilnya artinya apa yang telah saya sintesis itu yang saya gunakan untuk penyebaran kuesionernya. Setelah saya sebar kuesioner kurang lebih sekitar 2 sampai 3 minggu, saya memperoleh responden yang seperti saya sebutkan tadi. Ada 89 responden dengan kita sepakati 88 yang setuju, dan di sini analisanya saya hanya menggunakan 60 responden saja. Dan pada nilai statistiknya didapati bahwa berdasarkan hasil confirmatory factor analysis diperoleh nilai chi-square-nya sebesar 352,413 dengan derajat kebebasan atau degrees of freedom-nya sebanyak 170 serta nilai signifikansi atau p-value-nya kurang dari 0,001. Selanjutnya diperoleh nilai root mean square error of approximation atau disingkat RMCA sebagai sebesar 0,133 dengan confidence interval 90% berada pada rentang 0,114 hingga 0,153. Kemudian dari penelitian ini saya juga memperoleh nilai comparative fit index
atau CFI sebesar 0,646, lalu ada nilai Tucker-Lewis Index-nya sebesar 0,604, dan terakhir saya memperoleh nilai Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR maaf, sebesar 0,106. Dengan demikian, muatan faktor terstandar setiap item memiliki nilai berkisar antara 0,19 hingga 0,75, dan seluruh item menunjukkan faktor loading positif terhadap konstruk kesepian yang saya teliti. Dan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen memiliki nilai Chromebus alpha sebesar 0,899, yang artinya memiliki interpretasi konsistensi internal yang baik. Sementara ini akan menjadi pembelajaran buat saya bahwa estimasi McDonald Omega tidak dapat dihitung pada perangkat lunak JASP yang saya jalankan. Belum saya ketahui penyebabnya apa, tapi ini akan menjadi pembelajaran untuk saya bahwa artinya pada model CFA yang saya gunakan, McDonald Omega tidak dilaporkan pada penelitian ini. Lalu saya juga mendapati bahwasannya di dalam pembahasan di sini saya menemukan dari hasil CFA yang ada, faktor loading positif yang ada tadi berkisar 0,19 hingga 0,75 atau 0,76. Yang sebetulnya semakin tinggi faktor loading yang ada, menunjukkan bahwa indikator tersebut adalah representasi yang baik dari faktor laten yang diuji menurut Aswar pada tahun 2012. Berdasarkan acuan tersebut, saya menemukan terdapat temuan di sini bahwa terdapat 2 item yang memiliki nilai faktor loading di bawah batas tersebut dan sebaiknya digugurkan. Faktor apa saja? Faktornya terdapat pada item L5, faktor loadingnya sebesar 0,26 dan berbunyi, seberapa sering Anda merasa menjadi bagian dari suatu kelompok teman. Dan di item ke-9 atau L9 dengan nilai faktor loading 0,19. Ini sangat kecil. Itemnya berbunyi, seberapa sering Anda merasa ramah dan mudah bergaul. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua item tersebut sebetulnya memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah, bahkan cenderung sangat rendah menurut saya, dalam menggambarkan konstruk kesepian itu sendiri. Artinya sebaiknya item ini digugurkan atau dihapus saja. Lalu bagaimana dengan reliabilitasnya? Saya menggunakan acuan dari Aswar tahun 2012 bahwa item dapat dikatakan reliable apabila koefisien reliabilitasnya lebih sama dengan 0,7. Dan dalam penelitian saya mendapati hasil bahwa nilai Chromebus alpha-nya itu ada di 0,899. Dan kebetulan Ibu izin di dalam mata kuliah yang lain, lebih tepatnya pada mata kuliah PPDS, saya sebelumnya telah melakukan uji, tanda kutip iseng-iseng. Saya ingin melihat bagaimana nilai reliabilitas dan validitas item penelitian saya ini jika menggunakan SPSS. Dan ternyata setelah item-item yang saya sebutkan tadi di item 5 dan 9 itu dihapus dan dihilangkan, nilai reliabilitasnya meningkat. Yang awalnya kita sepakati di sini adalah 0,8 menjadi 0,9. Itu artinya memiliki nilai reliabilitas yang sangat baik tentunya. Lalu bagaimana dengan kesimpulan yang ada? Sejatinya bahwa Ookla Loneliness Scale version 3 yang sudah berhasil
saya adaptasi, saya pelajari, saya coba sesuaikan ke dalam bahasa dan budaya Indonesia, terbukti memiliki validitas berdasarkan konten maupun struktur internalnya. Struktur internal UCLA Loneliness Scale Version 3 versi Indonesia sesuai dengan versi aslinya. Item-item yang ada dalam UCLA Loneliness Scale Version 3 pada versi Indonesianya dikategorikan secara dominasi mudah untuk dipahami oleh responden. Dan secara umum, alat ukur ini bisa digunakan untuk keperluan penelitian. Sehingga menurut saya bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap validitas alat ukur ini, disarankan untuk menggunakan responden dengan usia tertentu dan tetap melakukan pengkategorian berdasarkan kondisi tinggal saat ini, sehingga tersedianya bukti validitas berdasarkan hubungan dengan variabel lainnya. Izin sedikit tambahan, Ibu. Uh, di dalam proses adaptasi ini, tentunya saya melakukan secara individual, saya melakukannya dengan sendiri. Ini sudah saya lakukan, saya kerjakan semampu saya, sebisa saya, semaksimal saya. Saya sudah membuat ini dengan sepenuh hati, mengolahnya dengan seteliti mungkin. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk ilmu yang sudah Ibu berikan selama 1 semester ini. Memang betul dan sesuai dengan apa yang Ibu katakan bahwa psikometri ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat sulit. Perlu saya akui ini sangat sulit dan pastinya akan terus saya pelajari hari demi hari untuk bisa memahami ilmu ini dengan lebih dalam lagi, dengan lebih tajam lagi. Dan sebetulnya di dalam penyebaran kuesioner, saya sudah melakukan improvisasi, yaitu di mana pada bagian data diri identitas bukan sekedar nama dan usia yang saya tanyakan, tapi di sini saya juga menanyakan beragam hal lainnya. Salah satu yang nampak itu adalah salah satunya pada kondisi tinggal saat ini. Jadi saya mulai belajar untuk mengembangkan seperti yang Ibu katakan, sekali mendayung dua pulau terlampaui, siapa tahu skripsi saya bisa sesuai dengan kesepian ini dan saya sudah mendapatkan gambarannya untuk mengerjakannya nanti. Selain ada nama, usia, pendidikan, saya juga memasukkan status pernikahan di sini karena saya memiliki pertanyaan nantinya jika saya sendiri pun yang akan mencoba mengembangkan lagi alat ukur ini, apakah orang yang belum menikah dengan menikah yang sudah menikah ataupun memiliki status pernikahan lain seperti telah bercerai dan sejenisnya memiliki tingkat kesepian yang berbeda. Lalu juga saya tanyakan di sini aktivitas, karena saya juga penasaran dan bertanya-tanya apakah seorang pelajar, seorang yang bekerja, kuliah sambil bekerja, ataupun tidak bekerja sama sekali, memiliki tingkat kesepian yang berbeda. Dan menurut saya yang paling penting di sini adalah status tinggal, di mana saya langsung mengkategorikannya dalam 3 skala, yaitu bersama keluarga, sendiri, dan bersama teman atau roommate. Di sini saya penasaran, oh jangan-jangan orang yang tinggal bersama keluarga memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi. Namun, karena balik lagi di sini adalah proses adaptasi, saya di sini belajar untuk mengadaptasi sehingga data-data tadi tidak saya kategorikan dan tidak saya berikan spesifik. Jadinya semua saya ambil secara general, baik dari usia, status tinggalnya, status pernikahannya, dan juga jenjang pendidikannya. Oleh sebab itu, di sini saya harapkan penelitian selanjutnya, termasuk diri saya yang mungkin akan meneliti ini, untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan lebih beragam, serta lebih spesifik. Sekali lagi,
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Arfi yang telah mendengarkan kurang lebih 20 menit presentasi saya mengenai laporan adaptasi alat ukur kesepian UKLA Loneliness Scale version 3 dari pengembangnya Daniel Daniel W. Russell. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan ilmu yang Ibu berikan. Banyak sekali yang saya ketahui. Salah satu yang paling penting adalah saya pikir kuesioner asli tinggal diterjemahkan dan dapat digunakan begitu saja. Ternyata tidak semudah itu. Saya harus melakukan beragam teknik translation yang ada, bahkan sebetulnya seharusnya uji keterbacaan dulu yang dilakukan dengan untuk melihat apakah dengan sesama teman, sesama kelompok bisa mengerti makna item-item ini. Sekali lagi mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk dosen saya yang hebat ini, Ibu Arfi. Selamat malam, semoga Ibu sehat selalu dan semoga saya lulus dan mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah ini. Inilah hasil usaha dan kerja dan semangat saya selama semester ini untuk mata kuliah psikometri. Semoga Ibu sehat selalu. Selamat malam.